Ibu mau nggak dikasih 100.000 sama saya? Oh, gitu dulu pertanyaan di sini ya. Mau nggak 100.000? Nggak, saya kasih 100.000. Kalau dipilih nih, antara 100.000 ya, dengan 2 rakaat sebelum fajar, mendingan mana? Yang benar. Ini saya ada duit 100.000 nih. Gue ada 100.000. Terus ibu tapi nggak usah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Oh gitu ya. Enggak benar bu saya. Enggak, pilihannya adalah enggak sholat sunnah sebelum subuh kan sunnah saja kan. Dengan 100.000 mendingan mana? Nah, saya tanya begitu ini. Tanya saya mau kasih 100.000. Pilihan yang kedua, ibu atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh nggak dapat 100.000. Kalau dapat 100.000 tidak boleh sholat sunnah. Dari cara pandang ini, gimana sunnah tuh? Kan 100.000 untuk bayar kewajiban kita untuk apa? Iuran anak-anak ya. Mendingan apa tuh? Itu. Emang itu pikiran manusia kok. Nggak tahu alasan gimana. Tapi alasannya kan akhirat juga ada. Ini pilihannya begitu ya. Padahal yang namanya rakaat qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma. Itu kan gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Gimana maksudnya apa itu maksudnya ya? Yang mendingannya ini kalau Ustaz dapat 100.000 2 rakaat juga dulu. Tapi kan kalau ada orang yang menawarkan itu, bagaimana ya? Nah, jadi yang dimaksud wujudnya itu apa? Apa yang dimaksud wujudnya? Bukankah cinta dunia itu adalah sesuatu yang lumrah ya? Itu bahasa orang bahasa luar itu adalah bahasa umum ya. Atau kalau bahasa lebih agamisnya adalah fitrah manusia itu. Itulah. Makanya tadi kan mau dikasih 100.000 mau fitrah. Kan dalam surah Al-Imran ayat 14 ya. Ya, Zulina Nas telah dibuat indah bagi manusia hubbu syahwat cinta syahwat semua nanti dirinci oleh Allah dalam ayat ini kenikmatan juga. Apa cinta syahwat itu? Hubbu dunya Zulina Nas hubbu syahwat minal nisa. Ya kan? Pertama wanita, bapak suka wanita suka kedua al-banin, dunia juga anak-anak, kita suka anak-anak, suka anak kita. Walaupun ini untuk kontrol harta yang banyak, siapa yang tidak mau harta yang banyak? Itu sudah dibuat indah sama Allah. Jadi kalau orang kasih harta yang banyak tidak mau, berarti itu memang tidak normal sebenarnya. Apa bentuknya? Minat dahab apa? Emas. Wal fiddah, perak ya. Dirinci sama Allah yang sekali Allah manusia. Minat dahab wal fiddah. Wal khairul musawwamah. Udah yang bagus, dulu udah yang bagus, sekarang apa? Kendaraan ya. Bagus. Suka motor yang bagus? Suka. Suka mobil yang bagus? Suka. Karena sudah dibuat benar. Wal khairul musawwamah wal an'am. Binatang ternak suka. Kasih sapi suka. Sapi impor suka juga. Dikasih kambing suka. Wal an'am wal has ladang. Kebun. Ini kan aset-aset yang biasanya dimiliki oleh manusia. Loh, wanita aset juga. Ini memang jadi aset juga. Ya. Karena ada salah satu dirjen jenderal polisi ya. Di antara asetnya itu ada yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak adalah istri sirinya itu. Yang bergerak. Katanya ya. Itu aset. Anak aset juga. Harta yang banyak aset, emas aset, perak aset ya. Kemudian kendaraan aset juga. Biasanya kan orang kalau ingin menyimpan kekayaan kendaraan juga.
Kemudian juga kalau sebenarnya turun. Kenapa emas? Kenapa biasanya harus stabil. Kemudian binatang ternak peternakannya. Kemudian alas ladang beda kan tanah di mana. Dari kata ayat dunia itu memang perlengkapan kenikmatan dunia, tapi Allah di surat Al-Imran ayat 20 ini, wallahu inna husnul maaf, yang di sisi Allah itu lebih baik. Husnul maaf ya, sebaik-baiknya kita kembali. Jadi kalau orang mengatakan bahwa tidak cinta dunia itu adalah bohong, benar. Makanya tadi saya ada pertanyaan 100.000 dengan 2 rakaat sebelum subuh, bingung kan? Karena mau yang 100.000 juga ya. Karena itu sebenarnya itu sudah manusia seperti itu. Nah pertanyaannya kenapa kok hukum dunia itu disebut penyakit? Nah yang dimaksud dengan hukum dunia di sini adalah tersinggung dalam satu definisi yang sangat singkat. Apa? Antahu jatuhnya di qardika wa fiyadika. Kita mengumpulkan semua kenikmatan dunia itu apa? Di qardika, dengan hati kita. Dunia ada di dalam hati kita. La fiyadika, bukan di tangan kita. Beda Bu. Ketika dunia berada di hati kita dan dunia ada di tangan kita, beda. Kalau dunia di hati kita berarti menjadikan dunia itu adalah segala-galanya. Menjadikan dunia itu adalah cita-cita tertingginya. Menjadikan dunia itu adalah motivasi utamanya. Menjadikan segala aktivitas kita hanya untuk mendapatkan dunia. Nah itu yang menjadikan segala pemikiran kita untuk mendapatkan dunia. Kemana-mana kalau ngobrol selalu masalah dunia lagi. Nah itu yang dimaksud hukum dunia. Jadi adunya goyatnya. Dunia itu adalah tujuan utama kami. Nah itu hukum dunia. Kalau sudah menjadikan adunya goyatnya, maka itu orang sudah terjerumus ke dalam satu penyakit yang namanya hukum dunia. Bukan berarti hukum dunia itu kita kalau lihat dunia itu benci, bukan. Utsman bin Affan kaya. Ketika perang Mu'tah menyumbang berapa ekor unta? 1.000 ekor unta disumbang. Kaya kan? Bahkan harta Utsman sekarang masih ada di Saudi kan? Kayak ada umat Utsman. Bukan. Apakah Utsman itu hukum dunia? Enggak. Karena apa? Dia menjadikan dunia justru untuk mendapatkan. Jadi itu yang maksud hukumnya itu antahul zadunya biqal kita ketika dunia itu ya menjadi apa? Di dalam hati kita, lafian kita bukan di dalam tangan kita. Kalau dunia di tangan kita, mau haji, nih saya bayar. Mau umroh, nih saya bayar. Bapak-bapaknya mau poligami, tahu. Mau buat santunan, bayar. Nah itu kalau dia di tangan kita ya. Tapi kalau di hati kita dunia, mau santunan, usahanya nih. Ya. Mau haji dan umroh, itulah sudah tua aja. Nah itu bedanya. Jadi apa yang dimaksud zuhud itu? Sebaliknya kalau zuhud, ketika dunia di tangan kita bukan di hati kita. Nah, ini hukum dunia yang maksudnya seperti itu, yang maksud Rasulullah. Bukan berarti kita harus berpikir dunia. Sehingga ketika kita kerja, punya anak istri, pas gajian saya nggak mau dunia. Pas gajian ditolak karena nggak mau dunia, itu salah. Datang ke rumah tanya sama istrinya, pas mana jadinya kamu sudah terjerumus ke dunia. Saya kira akan tahu. Nah jadi seperti itu. Jadi motivasi utamanya jadi karena dunia segala-galanya. Nah kalau sudah tersita atau terjerumus ketika menjauh dunia, yang terjadi apa?
keburukan akibat kita mencintai dunia atau menjadikan dunia itu adalah tujuan utama. Pada saat itu ada sebuah kata-kata yang ini sebenarnya kata-kata bukan hadis ya. Ada sebagian orang mengatakan hadis. Menurut Syekh Al-Qaradawi ini adanya di Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Kata-kata dari salah seorang sahabat namanya Jundub bin Abdullah Al-Bajali ya, mengatakan begini. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah ra'su. Ra'su kepala segala bentuk kekeliruan, kesalahan. Jadi semua bentuk kekeliruan, kesalahan, maksiat, ya, kekacauan, konflik, kekerasan segala macam itu ujung-ujungnya apa? Dunia. Itu kata sahabat. Dan kalau dipikirkan benar gitu. Benar. Segala bentuk kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan, kerusakan di muka bumi ini karena apa? Dunia. Contoh ya, sederhana. Bukan sederhana, contoh yang sering kalian di berita-berita yang korupsi. Kalau yang kita lihat ya, yang korupsi itu rata-rata yang ada di TV, yang korupsinya miliaran, ratusan puluhan miliar, ratusan miliar, masalah mereka ya. Apakah mereka itu penghasilannya kecil atau besar? Contohnya ya, yang di SKK ya, itu kan jadinya ya 100 juta ada ya. Ada orang gajinya 100 juta per bulan, mau? Ya mau lah ya. Ya, kalau gaji 100 juta per bulan, ya bulan bisa beli ya apa? Beli mobil ya bisa beli. Ya bisa beli motor, bisa ada bulan beli motor apa ya. Tapi korupsi juga. Korupsi. Orang gajinya 100 juta, korupsi juga. Apa motifnya kalau tidak bukan hubung? Iya kan, motifnya apa lagi gitu? Karena kita senang dunia. Senang dunia. Nah itu kerusakan juga. Pasar, kerusakan ekonomi. Yang paling sederhana, sering kita lihat di berita dua preman duel. Kelahi satu bunuh rumah. Gara-gara apa? Dunia atau lebih spesifik rebutan kapling. Iya, rebutan apa? Karena dunia juga, kekacauan juga, konflik juga. Bahkan saya pernah baca di berita ada 2 ustaz berduel. Benar di Detik kok saya baca. 2 ustaz berduel. Kenapa? Rebutan jamaah. Ini memalukan para ustaz ya, saudara. Ya, tak tahu ya. Karena rebutan jamaah. Apalagi kalau motifnya karena ingin mendapatkan apa? Enggak ustaz, motifnya bukan amplop. Apa terus pengaruh ya? Pengaruh juga dunia juga. Motifnya apa? Ingin dibawa di dunia juga. Kan dunia itu bukan hanya harta, wanita juga, kan? Harta. Makanya ketika Rasulullah berdakwah kita, dibujuknya dengan dunia, kan? Harta wanita dibujuk sama orang kafir Quraisy. Mau harta, kumpulkan semua harta Mekah, kasih kepada Rasulullah, tapi jangan datang lagi. Mau tahta, jadikan Rasulullah pemimpin, tapi jangan menyebarkan Islam. Udah bertiga orang. Mau wanita, cari wanita paling cantik di Mekah, gitu ya. Miss Universe di Mekah, gitu. Mungkin ada kontes dulu mungkin ya. Tapi Rasulullah nggak mau. Malah Rasulullah memilih wanita yang jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Nah itu godaan sih. Jadi kata-kata sahabat Rasulullah ini menjadi benar kalau kita pikirkan sekarang. Hubbudnya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia itu akan segala bentuk kerusakan. Cinta dunia itu akan segala bentuk kekacauan.
konflik, ya, kemaksiatan, al-wuqul ma'asi. Ya. Kenapa? Kalau orang sudah punya dunia itu adalah segala-galanya, tujuan utamanya, tujuan perhatiannya, goyah ihtimamihi, ya. Maka ketika dia ingin mendapatkan itu semua, tidak lagi menghiraukan amin halal atau min haram, dari hal yang halal atau dari yang nggak peduli lagi. Yang penting secara hukum legal positif aman katanya gitu. Dia nggak peduli lagi ini halal atau haram. Yang dia pikirkan gede atau tidak. Dari narkoba, bukan. Tapi kalau narkoba dapat yang narik kontrakan babe boleh gitu. Narkoba juga narik kontrakan babe jauh ini. Kemudian melacur bagi wanita di sini. Laki-laki juga ada di melacur, tapi jarang. Melacur. Bahkan di akhir tahun karena saingannya banyak, para pelaku diskon 10%. Ketahuan. Ya bisa aja. Karena kan ideologinya sekarang jangankan yang halal pun sudah bersaing. Yang halal bersaing sekarang. Kalau bersaing, tapi ada ideologi jangankan yang halal pun susah sekarang. Kalau sudah yang haram susah ini udah repot. Sehingga apa? Diskon. Narkoba diskon. Saya belum dengar ada narkoba diskon karena barangnya yang diterima. Narkoba diskon ya. Ini seperti itu. Jadi al-wuqu fil ma'asi ya. Kalau kita hubungannya kita sudah berpotensi terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, karena tak boleh lagi. Dia tak boleh lagi ini akhiratnya nanti gimana? Yang penting dapat kekayaan sebenarnya. Itu masalahnya juga. Kemudian apa lagi? Di antara bentuk kemadaratan atau syukur likotiah ini menimbulkan hasad. Hasad itu apa? Iri, ya kan? Orang biasanya iri itu karena dunia atau akhirat? Dunia, ibu-ibu, dunia tetangga. Tiba-tiba TV-nya ganti, yang flat. Jadi ibu TV-nya masih yang tabung, itu pun belum berwarna. Wah itu berwarna. Udah TV-nya TV kabel kan? Lah kita kan TV tanpa kabel kalau kan? TPRI gitu. Iri kan bukan artinya. Atau ibu-ibu motornya tua. Tetangga itu ganti motornya apa? Ducati. Atau motornya Harley ya. Atau ganti mobil. Ibu mobilnya mobil lama. Yang sebelah Fortuner. Alfa ya. Terus iri kan? Memang hal iri itu biasanya babnya dunia. Bab akhirat jarang orang iri bu. Yang sebelah sholat subuhnya sering itu jarang orang iri. Jarang gitu. Sehingga apa? Kalau orang sudah iri, di samping memakan kebaikan dia seperti dalam sebuah hadis ya, sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian ya, kalau dia benci pada ya, dan benci sama dia. Sehingga ada apa? Makan hati terus dia benci sama tetangganya, selalu mendapatkan dunia yang benci. Sehingga kalau sudah benci ya banyak kerusakan-kerusakan. Jadi jadi rusak. Itu karena apa? Hubungan dunia itu. Karena hasad itu ditimbulkan oleh hubungan. Sehingga kan ideologi-ideologi yang modern pun ya, sosialis, kapitalis itu karena hubungan dunia awalnya. Kalau yang kapitalis cinta dunia tapi dapat, sosialis tidak dapat dunia tapi apa? Benci kepada orang kaya, sehingga ada masyarakat kelas. Nah itu teori lebih lagi ya, itu modern. Itu karena hubungan dunia itu kadang-kadang. Sehingga yang miskin itu dia selalu berpikir kapan saya seperti mereka. Karena nggak bisa kejar kata-kata kapan saya seperti mereka, akhirnya dibalik kapan
Karena mereka seperti sana. Karena saking capeknya kan. Iya kadang-kadang kan juga. Itu orang ganti motor, ganti mobil, ganti rumah, ganti kayak apa segala macam kekayaan. Capek ya. Kapan dibalikin kapan mereka seperti saya. Dibuat apa untuk mereka kan kebakaran segala macam. Nah ini sama juga. Hasad. Padahal kata Rasulullah hasad dari nabi Ismail tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua hal kan. Orang dikasih harta menginfakkannya, orang dikasih ilmu mengamalkannya, atau orang diberikan kelebihan oleh Allah bisa baca Al-Quran bagus sehingga dia mengamalkannya itu sholat. Itu yang berarti itu di luar itu tidak boleh. Tapi makanya orang banyak jadi karena babnya apa? Bab ini. Apalagi yang bisa ditimbulkan oleh hidup dunia ini? Yang ketika ada permusuhan. Sering orang dia berhubungan karena berebut harta waris. Ada orang berebut harta waris berhubungan. Ada. Biasanya kalau harta waris yang berebut itu dengan tetangga atau dengan saudara? Saudara. Masa berebut harta waris tetangga juga? Artinya apa? Karena dunia pun hubungan kekerabatan bisa apa? Bisa rusak saling bunuh-bunuhan mereka. Karena berebut harta warisan. Itu kalau ada hartanya. Sebenarnya itu ini betul-betul kata-kata Jibril bin Abdullah al-Badari itu benar-benar tepat gitu. Bahwa dunia kulli khati'ah. Cinta itu adalah akar segala bentuk khati'ah, kekeliruan, kesalahan. Nah, kalau sudah orang dihinggapi ya penyakit hubbud dunia, menjadikan dunia itu di dalam apa? Artinya bukan di dalam, bukan di tangannya. Obatnya apa? Ilahnya apa? Solusinya apa? Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dunia. Jadi antara obatnya yang paling ampuh adalah zikrul mau mengingat. Kalau aku juga kematian sendiri yang akan menjemput. Itu aku adalah insyaallah. Alhamdulillah kata orang kalian telah dilalaikan oleh at-takasur dan berlomba-lomba dalam kemewahan. Berbanyak-banyak hasil, banyak harta, banyak rumah, banyak emas, banyak perak. Sebagian banyak istri ya. Kalau istrinya banyak suami, emang ada yang banyak suami? Ada juga mungkin ya. Sehingga apa? Obatnya yang paling ampuh kalau disadarkan yang dikino, hatta zul tumor. Nah, kalau sudah kuburan baru selesai. Itu operasi total gitu. Jadi kalau penyakit itu bukunya tinggalkan penyakit, maka obat pilnya itu ya, yang diminum adalah itu. Kalau nggak ampuh juga ada operasi total ya, yaitu kematian sendiri. Hatta zul tumor, makohir. Kalau kalian sudah mampir ke kuburan, kalau sudah ke kuburan, udah. Orang tidak akan lagi bisa menikmati atau meraih dunia. Orang mati itu bisa nyari dunia. Nggak ada orang mati itu dagangan. Nggak ada orang mati korupsi. Orang mati itu nggak ada yang maksiat untuk mencari dunia. Hah? Orang Cina. Orang Cina. Orang Cina yang kubur nggak katanya ya. Tapi sekarang katanya enggak. Pakai simbol aja katanya. Karena tahu kuburannya biasanya ada bongkar. Dia orang Cina tradisinya katanya dulu begitu. Sekarang kan enggak tahu sebenarnya. Tapi kebanyakan kan enggak, karena memang itu resikonya harus dijagain kuburannya. Karena malamnya ada yang bongkar, bisa yang bongkar itu orang tua atau dia berkonspirasi dengan kuburan. Korupsi juga menjaga kuburan terlalu.
Itu cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Jangan salah, kan di Jakarta pernah heboh jual beli kali kuburan. Ada. Padahal sesuai dengan perda kan tidak boleh. Tidak boleh. Nah jadi zikir maut mengingat mati itu adalah kata Rasulullah, bukan kata saya. Dalam sebuah hadis yang oleh Abu Hurairah mengatakan, "Akhiru dzikra hadimal ladzat." Perbanyak mengingat yang bisa menghancurkan kelezatan-kelezatan dunia. Apa itu? Zikrul maut. Itu kata Rasulullah. Karena kalau orang sudah tidak mati, maka yang ingat biasanya bab akhirat. Ya, coba perhatikan. Ketika ada orang meninggal dunia, maka nuansanya biasanya masalah. Masalah. Ibu-ibu, kalau lihat ada orang yang melayat, kemudian ibu-ibu tersebut belum berjilbab, kalau melayat biasanya pakai jilbab ya? Pakai, karena bahasa akhirat ya. Ingat akhirat. Iya, pakai juga ya. Nggak ada orang-orang di salon Pak, mau melayat nggak ada. Orang di salon nggak ada yang melayat, biasanya mau pesta. Ya. Wah, ini bisnis baru, kenapa? Salon khusus untuk melayat ya. Jadi suasananya sedih dan akhirat ya. Nggak ada. Biasanya kan bajunya hitam sendiri ya. Menakutkan gitu. Itu tradisi bukan Islam. Ada namanya tradisi Yahudi sih. Jadi kalau melayat jangan pakai baju hitam ya. Takutnya itu memang tradisi orang Yahudi gitu. Bahaya kalau kita mengikuti tradisi agama lain. Orang melayat meninggalnya orang kaya. Maka ketika kita melayat nggak sopan ketika kita mengatakan ini harta warisannya dijual dulu. Itu sebabnya ini. Padahal bukan hanya harta warisan begini. Jadi suasananya kalau kita mati ada kerja sudah suasananya adalah pengajian. Orang ditimpa musibah juga suasana akhirat ya. Koruptor tersangka langsung pengajian di rumah asli kali. Sarungan, anak yatim segala macam ya. Karena nuansanya sudah akhirat. Nah di rumah ini adalah cara paling ampuh. Salah satu cara di rumah itu adalah selain melayat ziarah kubur. Ziarah kubur itu menuju kuburan. Kata Rasulullah, zuruha wa innaha tudzakirukumul akhirah. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka zuruha, silakan kalian berziarah kepada kuburan-kuburan. Karena sesungguhnya berziarah kuburan itu mengingatkan kepada akhir. Maka di sini urgensi. Ahamnya kita sekali-kali punya program menziarahi kuburan. Bersilaturahim dengan orang meninggal dunia. Itu perlu. Ya kita ada sih mekanismenya, ada biasanya menjelang Ramadan. Ya, nggak ada yang masih mending ya. Untung ada Ramadan ya. Mekanismenya. Atau ketika ada orang meninggal dunia, gimana kan tidak setiap pekan ada orang meninggal misalnya. Kalau setiap pekan ada orang meninggal kita ya bisa selalu ada. Cuma kalau setiap pekan ada orang meninggal satu kali bisa habis itu dulu ya. Nah jadi ziarah kubur ini penting ya. Perlu kita programkan dalam hidup kita ya minimal mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Syukur-syukur kalau kita rumahnya dekat kuburan. Nggak ada masalah. Bukan serem. Justru itu mengingatkan kita agar tidak berbahaya oleh cinta dunia. Karena kalau ada dekat kuburan, punya duit, mau beli mobil, jangan apa gila gitu. Padahal itu keuntungan ya. Selain kita bisa tidak diingatkan oleh akhirat ya kalau rumah dekat kuburan. Itu caranya murah. Itu keuntungan yang katanya murah. Tanahnya murah ya, penting ya. Tapi orang kebanyakan tidak mau beli tanah dekat kuburan, takut sama orang
orang mati, takut sama orang mati. Ada salah soleh, tapi ceritanya apakah sudah atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas ide gagasan Ibro dan cerita itu bagus. Jadi dia itu punya kapling di komplek kuburan. Ini kita tahu sudah digali. Ini kuburan saya. Jadi sekarang apa kapling? Kalau kita kan kapling cuma apa? Kapling itu kan? Itu pun mengalahkan dia berdekatan. Nah ini kan. Jadi kalau dia itu terlalu lama ya terlalu di dunia luar, dia masuk ke lubang kuburan, dia bertemu di dalam bahaya. Boleh juga kayak begini ya. Boleh juga dia mungkin coba menghubungi ada tempat. Boleh jika kali kuburan dari dia. Ini kuburan belum ada tapi tidak ada lubangnya, sehingga tidak repot kalau dia meninggal. Gimana kami ini? Itu udah biayanya juga semakin murah. Kan biaya dari kuburan tahun sekarang dengan 5 tahun kemudian murah baru. Murah sekarang, ya. Boleh kita itu cuma secara peraturan boleh tidak. Nah itu, ini yang dikatakan oleh orang sufi ya, namanya ada orang merasa orang yang dikir maut, ukrimah bisa berhasil. Barang siapa yang sering mengingat kematian dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, tahjud taubat, tahjud segera bertaubat. Yang kedua itu orang akul qalbi, qanaah hatinya. Kalau dia sering ingat kematian. Kenapa? Qanaah karena dia pikir ngapain mau nyari dunia yang bisa dia dapat. Toh ada juga dia mati. Kan salah satu cara agar kita salah satu tujuan orang tua bagaimana agar sikap kita terhadap agar kita tidak terlalu mulai terhadap dunia. Ketika kita melihat dunia itu, maka lihatlah orang yang lebih mengenal kita. Nah itu kan caranya. Ya sering kita lakukan, kita punya motor, tetangga tidak punya, baru punya apa? Sepeda, gitu kan? Yang punya sepeda, ya tetangga kita tidak punya sepeda. Tidak punya sepeda, jalan kaki. Yang jalan kaki tetangga kita buntung. Yang buntung tetangga kita mengalami ya. Jadi itu, kalau dunia itu lihat yang lebih rendah. Maka kalau melihat yang lebih besar, rasa itu berat. Tapi kalau melihat dunia itu yang lebih sedikit, rasa ini ya tidak. Selain ini makan hati. Kapan mereka seperti kita, ya kan? Kalau tidak makan hati. Kapan bukan kapan kita seperti mereka, ya. Tapi kalau mereka seperti kita, misalnya aja. Nah itu perempuan berdunia. Nah inilah penyakit yang dibawa sekarang. Secara umum, kalau seandainya umat Islam secara tidak terhingga penyakit ini, moralitasnya ada, insya Allah umat Islam kumpul dari umat-umat tidak diperhatikan lagi, tidak ada rasa takut lagi. Dia contohnya ya sekarang ya, apa yang ditakutkan oleh Saudi Arabia? Kenapa dia dengan orang yang banyak takutnya tidak umat mengeluarkan Islam takut apa? Minyaknya habis, kesenangan mereka habis. Seperti padahal ini yang dilakukan oleh Raja Faisal dulu. Dia mengatakan kalau Amerika terus-menerus membantu saya, maka dia akan hentikan apa? Impor ekspor minyak. Dia akan. Kalau ekspor minyak Amerika dihentikan ke Amerika, ekspor minyak negara Arab Saudi. Kalau Amerika dihentikan, industri Amerika mati karena dia sudah berapa? Itu kan sederhana. Cara kolektif ya. Nah itulah. Jadi poin-poin yang
kita bisa ambil dalam pengajian pengganti ya, pengajian pengganti ya. Pada ayat ini adalah dunia itu kecil, sedikit. Air laut yang air yang kita dapat dari sumber air laut itu adalah dunia itu benar. Saking kiranya bahwa bangkai kami itu lebih baik daripada dunia. Satu sayap lalat lebih baik daripada dunia. Cinta dunia akan menyebabkan orang kepada segala bentuk kekacauan, kerusakan, kemaksiatan, kulit khati'ah. Dan obatnya agar kita tidak terjerumus ke dalam dunia, di antara yang paling ampuh adalah zikrul mengingat kematian. Kalau tidak ampuh juga, sudah mati. Ada zikrul. Nah itulah yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Benar-benar ada pertanyaan. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan atau bisa diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ada waktu 15 menit atau lebih. Hujan kan nggak bisa pulang juga. Insya Allah tidak ada. Karena memang paham dan juga yang mencintainya itu negatif lah. Walaupun kita juga kadang-kadang masih boleh juga terjadi di dunia. Tapi kalau berubah itu semakin bisa ada cuma saya mungkin yang mau bekerja ini kurang cocok bagi dunia yang terkenal ya. Jadi saya mungkin dulu bahwa yang dapat kita diskusi yang dapat kita bahas pada pagi ini mudah-mudahan ada manfaat dan bermanfaat. Setidaknya mengingatkan kita agar itu dalam orientasi kita untuk mencintai dunia yang berlimpah. Sewajar-wajarnya saja dunia yang kita dapat sekedar untuk mengantarkan bahwa kita bisa hidup bermartabat di dunia dan kita mengantarkan kita untuk kebahagiaan yang kita dapat. Jangan sampai berenang seperti itu terkena akhirnya kepada sendiri ya. Rasulullah mengatakan bagi bil amal bersegera dari amal soleh. Kita kalau lain itu sebelum datang fitnah seperti gelap bumi dan malam. Bagaimana fitnah itu? Yusbi murad dulu mu'minah wa yumsi kafir. Pagi harinya dia orang beriman. Di sore harinya menjadi apa sebabnya? Wa yusbihu wa yumsi mu'minah wa yusbihu kafir. Sore harinya mukmin, pagi hari berikutnya kenapa? Ya bi nahu bi awal di dunia dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia. Jadi dia mengorbankan agamanya. Di kata-kata itu kan jasanya menjual itu terhadap yang vulgar lah. Kebanyakannya menjual kan artinya mengorbankan agamanya untuk mendapatkan. Ada yang vulgar juga ada. Jualan aja gitu dunia ada. Nah ini fitnah. Nah itu yang disebutkan oleh para ulama. Di antara ciri orang yang berpotensi kubur dunia itu ketika dia menjadikan agamanya, mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia, itu orang yang berpotensi kubur dunia. Iya betul kan? Iya
Iya. Yang kedua katanya di antara ciri orang yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam dunia itu cirinya kalau orang yang mendapatkan ini iri itu cirinya. Yang ketiga, secara singkat ya, di antara orang yang dikhawatirkan terhindar penyakit dunia, sering menyebut-nyebut dunia, sering menjadikan tema pembicaranya adalah dunia. Kemana pengajian? Nggak ada salahnya. Kemana latihan berusaha? Oh boleh. Kalau itu makanya coba lihat cara kaya jurus ampuh menjadi kaya sukses banyak. Tapi apa? Pengajian pertama hasil. Karena materi pembicaranya adalah tidak ada saldonya. Yang keempat ya, akurok itu hidup bermewah-mewahan, ya. Walaupun mampu, jangan jadikan kita hidup bermewah. Jam tangannya 70 juta, tasnya 2 juta kecil, 400 juta. Hermes, sepatunya puluhan juta. Mana ada Herpesnya. Itu ada punya Herpes. Sehingga manusia sekian miliar jalan itu nilainya semiliar. Dari jam tangan, dari SIM-nya, kemudian dari sepatunya, kaos kakinya, bajunya, segala macam. Pedalamannya juga mahal. Nah, itu manusia menguasai. Kalau orang sudah gaya hidupnya sudah mewah, tunjukin dia punya mewah. Nah itu khawatir. Orang ini mau kubur, mobilnya harganya puluhan miliar, berlapis emas dan berlian, ya kan? Emas dan berlian. Nah, kalau ibu-ibu perhiasannya gelangnya dari sini sampai ke atas. Ya itu menunjukkan dia kaya raya. Kalau kita belanja bulanan itu ke paling ITC, ke Depok, ke Marlboro, Singapura. Sabtu Minggu sudah punya tiket terusan dari Singapura. Pulangnya Minggu sore ya, pasti pengajian. Jarang gitu, jarang orang Singapura, nanti masih ke Singapura kita pengajiannya sudah ada di negara. Nah itu empat ini ya, mengorbankan agama terhadapnya. Yang kedua, iri kalau orang lain terhadapnya. Yang ketiga, sering menyebut dunia kemana-mana. Yang keempat, mewah. Kalau orang sudah punya empat kebiasaan ini, khawatir dia terjangkit penyakit kubur dunia. Jadi saja waktu waktunya kita belajar manfaatnya kalau kita mau dimakan untuk belajar dari waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.